sekarang sifat sholat nabinya. Nanti dari sifat sholat nabi ini kita akan lihat bagaimana bisa menjadi 20 dan seterusnya. Baik. Saya berikan beberapa dalil dulu untuk pegangan. Ya. Misal nanti hadis riwayat Muslim, kebanyakan di Muslim. Nomor hadis 730 itu dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian nanti ada nomor hadis 765 dari Aisyah radhiyallahu anha plus yang 738-nya. Jadi ada dua hadis nih. Muslim nomor hadis 738 dengan 765. Dan yang terakhir dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bersamaan dengan Ibnu Mas'ud, nomor hadis 772. Yuk kita perhatikan. Kita ambil sahabat Nabi dulu, yang paling bagus bacaan Qur'annya, dekat dengan Nabi, sampai kadang-kadang dimintakan oleh Rasulullah untuk membaca Qur'an. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quran, hadis ini sering disampaikan. Ada dua sahabat yang terkenal suaranya indah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah pernah minta dibacakan Qur'an. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sedang baca Quran sampai Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau itu sampai mendengar-dengar begini sampai selesai berjam-jam itu mendengarkan sampai selesai bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Poinnya perhatikan. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyampaikan kesaksian plus Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hari-hari pertama sholat di masjid itu bermakmum ketiganya. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir selesai Fatihahnya membaca 100 ayat. Rakaat pertama 100 ayat surah Al-Baqarah. Seorang nabi, rasul yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menduga akan ruku, ternyata masih nyambung, belum selesai ceritanya. Ternyata bukan 100 ayat, nyambung lagi. Sampai Ali Imran, saya duga ternyata akan ruku, ternyata nyambung lagi. Berakhirnya baru di An-Nisa ayat 176. Jadi satu surat. Satu surat. Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul, salat qiyamnya itu rakaat pertama minimal 5 juz 4 halaman. 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Masya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Besoknya mereka nggak ikutan lagi. Nabi sudah sendirian dan pulang ke rumah. Gak ikutan lagi. Bukan capek maksudnya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kesaksiannya. Saya khawatir kurang khusyuk karena terus menduga ini Nabi kapan rukunya. Akan ruku tidak lagi. Akan ruku tidak lagi. Saya khawatir punya prasangka tidak baik pada diri saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Hati-hati yang senang dengan sunnah Nabi. Gerakan. Perhatikan sifat salat Nabi-nya. Rasulullah melakukan gerakannya kata Aisyah. Nomor hadis 738-nya dan 765. Ya. Beliau melakukan 4 rakaat kemudian 3. Perhatikan. La tas'al an husnihin antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya ketika membaca indah suaranya enak luar biasa. Ya. Ada sahabat sampai menyampaikan, saya belum pernah mendengar bacaan sebagus suara Nabi, kasautin Nabi. Ya. Masya Allah. Kata Aisyah, jangankan bacaannya, gerakannya pun tenang. Begitu bergerak tenang, bangun lagi tenang. Masya Allah. Ada riwayat menyampaikan sampai-sampai lama rukunya itu sama dengan berdirinya. Lama rukunya itu sama dengan berdirinya Rasulullah SAW. Dan setelah selesai beliau di rakaat-rakaat itu, 2 rakaat misalnya selesai, itu duduk dulu, tidak langsung berdiri, menenangkan diri, mengevaluasi, mengingat dosa-dosanya, lalu mulai membacakan hadis yang kita kenal sampai sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang saya bawa sampai dengan malam ini. Allah. Perhatikan, Nabi masih merasa punya salah. Lalu setiap rakaatnya beliau duduk dulu, bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri. Nah, gerakan-gerakan yang disertai dengan duduk, ada ketenangan gerakannya, bacaan meresap ke dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tadi Rasulullah sampai dengan 11 kali, Masya Allah, dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai O. Tarawih. Nah, lihat. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan nama sholat, tapi sifat sholat. Maksudnya, di sifat sholatnya Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin sholat seperti Nabi qiyamnya, maka mohon satu bacaannya itu baca yang tenang, kata Aisyah. Kalau bisa panjang diperpanjang. Sudah nggak pernah ke masjid, jarang baca Quran, masuk ke masjid mau tarawih masih protes juga, 1 halaman kepanjangan. Ya. Padahal itu cuma 1 ayat. Al-Baqarah 282 kan? Itu 1 ayat, itu 1 halaman. Kepanjangan, pengen dipotong juga. Ya Allah. Kapan lagi mau ibadahnya? Ya. Ayo baca yang nikmat, tapi poinnya adalah ketenangan, ketentraman. Setiap duduknya diam dulu, baru bangun lagi. Itulah tarawih. Nah, para sahabat mempopulerkan istilah ini, bukan qiyamnya, ingin betul memastikan bahwa sholat kita itu seperti sifat sholat Nabi SAW.
Jangan tergesa-gesa bacaannya. Jangan tergesa-gesa gerakannya. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ya sifat-sifat sholat yang bukan terlalu cepat, terlalu kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 rakaat 15 menit. Itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Dan secara fikih bermasalah, minimal harus diulang. Secara fikih bermasalah. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa tumaninah, bagaimana gerakan bisa baik, itu sudah melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, saya teruskan dulu. Jadi ini kenapa disebut dengan tarawih, untuk memberi petunjuk kepada kita, berapapun rakaat yang dilakukan tunaikan dengan tentram, nyaman. Nabi berapa rakaat? Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu yang sifat sholat Nabi. Sunnah Nabinya, maksud poinnya itu agak diperpanjang, tenang bacaannya. Jelas? Oke? Nah sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar ibn Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya, itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan, sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama dua imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Ya. Dari sini, sampai ke zaman awal Umar bin Khattab, terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah. Sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri, di belakang sendirian, ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di dua hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu. Ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah. Karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, dan 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri, Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga, ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya. Orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Siap? 5 juz, 4 halaman bagi 2. Ya. Kira-kira lah, dikira-kira saja. 2,5 juz misalnya. 2,5 juz, 2 halaman misal. Ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz. Tapi konsekuensinya rakaat bertambah. Ya. Yang 1 menjadi 2. Mengambil dasar dalil tadi. Ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan? Ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu karena nanti ada yang kembali juga 11, ya. Nah, karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36.
Masya Allah, ada yang kurang juga, 40. Perhatikan, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun, motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar, dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya, di zaman Umar, kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya, di Madinah sampai sekarang 36, ya, kita mempertahankan yang 11, karena itu bagian dari sifat salat Nabi-nya, dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36, bahkan 40, silahkan, tapi poin utamanya, tunaikan dengan tarawih. Tarawih. Jadi aneh, kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya, yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet. Ya, nah ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini. Saya pernah mengalami itu, tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Ya, di awal-awal saat masih kecil, diimami oleh seorang senior tingkat tinggi, masya Allah, madnya pun mengambil paling panjang, mad arid di sukunnya langsung 6. Padahal sunnahnya kalau sunnah itu banyak rakaatnya ya 2 lah, paling banyak 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah, itu baru rakaat pertama. Begitu waladhdallin selesai, saya masih kecil itu, sudah tegang di belakang. Yasin. Yasin lagi saya pikir. Allahu Akbar. Ini masalah. Itu yang jadi persoalan, ya. Baik, mengambil awal-awal ayat saja, itu penting diperhatikan. Ada itu ya, di satu wilayah di Turki, ya, sholatnya kilat. Ya. Memang benar secara fikih, tapi tidak tumakninah, persoalan juga. Qaf, Allahu Akbar. Taha, Allahu Akbar. Jadi kalau pengen begitu, ke Turki aja ke sana. Ya. Baik. Jelas sampai di sini? Baik, jadi kita simpulkan dulu. Salat kita, ya, mengikuti sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ada batasan jumlahnya, kita mencoba mendawami, ya, apa yang diistiqomahkan oleh Nabi dengan 11 rakaat, tapi sifat salatnya tenang, nyaman, perpindahannya dilakukan dengan cara yang baik. Setuju? Siap mengikuti Nabi? Baik.